Di klubnya itu ada 4 pemain naturalisasi. Ini ngomong di klub aja ada 4 tuh. Kalau kita ngomong ke timnas ini yang dipanggil malah sebenarnya bukan naturalisasi. Diaspora. Dia harus paham antara konsep naturalisasi dengan konsep keturunan. Kan gitu. Itu loh Mas Tahir ya, tolonglah gitu kan, daripada bikin statement yang enggak, ayolah. Hampir persis sama dengan desainnya dari timnas Singapura itu. Dan Vietnam. Iya kan, yang apparelnya Nike. Halo teman Nebar, selamat datang kembali di Bisbol, bincang seputar sepak bola pastinya di channel kesayangan teman Nebar di Panpel Nobar. Kembali lagi nih di Bisbol barengan Cak Niko, Bang Sat, dan Mas Ulin. Dan juga ada teman-teman di belakang layar. Karena mungkin membahasnya nggak tentang liga ya, karena mau libur. Ini Andi udah TV tadi. Saya di WA. Teman kita ya. Cari match sebelum Lebaran kan. Sempat pengen sepak bola dan. Dia nonton, dia nge-like-in akun pemain orang Madura United. Dia nggak tahu apakah ada tanda-tanda kita, tapi kita tahu. Kita bahas langsung aja persiapan Indonesia Under 23 di Piala AFC ya Bang. Gimana nih Bang? Ya ini Sintayong sudah memanggil 28 pemain untuk apa ya? TC di mana sih? Di Arab ya? Dubai. Di UEA. Dan ada beberapa pemain abroad turunan yang dipanggil, termasuk juga Marcelino. Kemudian siapa? Arhan. Kemudian ada Struijk, Rafael. Kemudian Ivar Jerner. Kemudian juga Nathan Choan. Cuma apakah mereka nanti dilepas oleh klubnya? Karena kan seperti yang kita ketahui bahwa Piala Asia U23 ini kan bukan agenda resmi FIFA. Kalau untuk pemain yang dari Liga 1 otomatis mereka akan dilepas. Sangat bisa. Iya, karena PSSI sudah memutuskan bahwa liga ditunda, diliburkan 1 bulan sampai selesainya Piala Asia U23 ini. Oke, sebentar. Liburnya liga sebenarnya sebagai masyarakat awam ya, atau mungkin yang suka sepak bola, setuju nggak sih Bang? Ya kalau ini demi kepentingan timnas saya setuju saja. Oke. Ya. Karena gini, Cak, kan ketika tidak diliburkan, mungkin ada beberapa tim klub yang nggak akan melepas pemain. Banyak yang bilang itu dan itu boleh. Gitu loh. Karena ini bukan agenda resmi FIFA. Jadi PSSI tidak bisa memaksa untuk dia ngasih pemainnya ya. Iya, untuk klub itu ngasih pemainnya ke timnas. Kecuali kalau ini agenda resmi FIFA harus wajib itu. Kalau nggak dikasihkan klub bisa kena sanksi. Tapi karena bukan agenda resmi, klub bisa saja menahan. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh PSSI. PSSI ingin timnas U23 ini ya isinya pemain-pemain terbaik di usianya yang dari seluruh Indonesia, baik itu dari liga di Indonesia ataupun di luar. Gitu kan sempat ada yang bilang benar-benar ini Bang Ete ya, Mas Ete atau Bung Ete, Thohir maksudnya. Benar-benar supportnya STY itu 100.000% Bang. Maksudnya sampai ada begini sampai libur liga diliburin. Itu kan emang yang minta kan STY sebenarnya. Nah, kan itu kan pasti tetap tanda tangannya Pak Erik kan. Iya. Segininya gitu. Yang lobby emang Pak Erik ke klub Liga 1 ya. Apakah nggak malah jadi beban nanti Bang? Kalau saya sih gini sih enggak ya. Jadi gini, banyak sekali perdebatan di sosial media. Saya juga ikut berdebat di situ. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong timnas, user timnas itu siapa sih sebenarnya? Bukan PSSI, bukan pengamat, tapi kita. Masyarakat Indonesia, fans, supporter Indonesia. Supporter Indonesia saat ini, Cak, itu mungkin 100% mendukung timnas yang dilatih oleh Sintayong. 99% aja deh. Kita ngomong fans loh. Ya, itu juga fans Bang, satu itu.
Yang tompel itu loh. Itu dia pengamat ya. Liga fans juga kan. 0,01-nya dia. Iya. Pengamat atau penghambat ya? Penghambat. Jadi timnas ini menaruh harapan besar ke timnas supporter masyarakat Indonesia itu menaruh harapan besar ke Sintayong untuk membawa timnas Indonesia bisa maju. Dan sepengetahuan kita selama dia megang timnas baik itu senior kemudian kelompok usia progresnya cukup baik. Sangat baik ya, nggak cukup tapi sangat baik. Kita lihat dari 1 peringkat, ya kan, naiknya cukup lumayan. Puluhan. Iya. Malaysia awalnya 170, sekarang sudah sampai ke 133 kan. Kemudian level kita bukan lagi ngomong di Asia Tenggara, ya kan. Kita ketahui 3 kali kita kalahkan Vietnam. Oke, dibahas lagi. Iya kan. Kalau kita mau ngomong, katanya kalau kita mau bicara ke Asia, kita harus kalahkan dulu tim-tim di Asia Tenggara, terutama Vietnam sama Thailand kan gitu. Vietnam sudah 3 kali ini di tahun ini Vietnam kalah sama Indonesia dan tidak bisa cetak gol. Dan di Piala Asia kita bisa lolos ke 16 besar. Meskipun kata si itu lewat jalur langit Toel itu katanya didorong sama Kirgistan. Gitu. Dan lewat jalur langit juga dan itu ya. Siapa strikernya lupa aku. Jojo. Oh ya si Jojo. Kita kan nggak peduli. Yang penting kan lolos ke 16 besar. Iya kan? Itu iya. Dan itu sesuai target gitu. Mau dia itu kalah terus tapi lolos kan yang lolos kan nggak peduli sebenarnya. Dan kita kalau melihat ke permainan timnas kan nggak jelek-jelek amat, Cak. Nggak jelek sih bang. Ya nggak jelek lah, nggak jelek memang kan. Lawannya yang emang lebih kuat. Iya, lawannya memang lebih kuat. Kita nggak bisa mungkiri kekuatan lawan. Iya. Sehingga dari supporter, fans, masyarakat Indonesia ini menaruh kepercayaan yang cukup besar ke ST ya. Ini mungkin yang ditangkap sama Erick Thohir. Mengapa Erick Thohir kemudian memfasilitasi semua keinginan dari Sintayong sampai ke Liga 1 ini diliburkan hanya untuk supaya pemain-pemain yang dipanggil ke timnas tidak ditahan oleh klub gitu. Ada satu yang belum. Apa itu? Kontraknya belum diperpanjang, Bang. Oh iya. Nanti diperpanjang pasti. Ya, semoga lah. Ya jangan sampai. Kemarin juga ada pro kontrak juga itu dan masalah tiket terutama. Ketika Persebaya kan mau lawan mana ya itu pasti kandang itu. Pokoknya hari Senin. Itu kan diliburkan kan gini, sebenarnya aku dadak gitu loh. Kalau ada info aku dadak gitu loh dan kalau emang terjadwal udah ya kita ya belum tahu juga kalau kejadiannya seperti ini ketika harapannya juga sekarang ke SDY juga tinggi, SDY juga mintanya ya kan ditarget 8 besar otomatis ya dia pengennya ya alat lah. Pemainnya nggak asal-asalan. Ketika kemarin sudah ketika PSS juga mau lepas hoki. Terus Persija Borneo itu juga gak mau ngelepas Fajar kan banyak itu pro kontra itu. Dan kemudian ketika ini diliburkan ya disetujui oleh PSSI ada tetap pro kontra itu tadi kan masalah PSS kan ada yang tiket terusan ya katanya. Kan tiket terusan dan Persebaya juga ada tiket terusan itu yang super fan VIP. Ketika ini kan udah ada udah ada koordinasi sih sebenarnya. Ini ketika nanti pertandingan udah dijalankan lagi ketika habis Lebaran, tiket yang udah dibeli itu tadi bisa ditonton lagi. Kemarin masih ada yang masih berlaku lah. Iya, masih ada yang tanya ini tiket saya gimana. Itu kan masalah teknis aja kayak gitu. Itu kan dulu sih sama official yang bisa lah. Enggak jadi masalah yang berarti kalau saya. Cuma untuk tiket terusan kan. Cuma yang jadi masalah itu sebenarnya gini, banyak pemain yang kontraknya habis di April. Iya. Gitu. Sayang juga ya. Ya paling nanti berpanjang lah. Sasi. Iyalah. Iya itulah. Perpanjangan sedikit kan gitu. Ya kan mau gimana? Ini juga untuk kepentingan timnas. Bukan untuk kepentingan pribadi STI ataupun Erick Thohir, ini untuk bangsa Indonesia kok. Ya, semoga dengan seperti ini kan hasilnya lebih baik dan iya harapannya gitu. Targetnya 8 besar tapi STI malah bilangnya bisa 4 besar. Amin. Optimis gitu loh 4 besar. Amin. Ya kalau mungkin pemain-pemain abroad itu bisa bergabung, saya rasa kemungkinannya cukup besar. Tingginya lebih besar. Tapi kalau hanya mengandalkan pemain lokal
dari Liga 1, saya agak kurang yakin itu. Tapi ketika lolos grup ya insya Allah bisa lah. Tapi lawannya cukup berat lah. Iya, di grup Jordania, itu loh. Australia sama Australia lagi. sama UEA kan. Nah, Arab. Oh, Qatar. Qatar. Tuan rumah kan. Nah, iya. Itu yang lolos runner up kan? Sama juara kan? Juara grup kan? Iya, 2. Bisa lah. Kita aminin aja bisa. Berapa bisa, sih bisa. yang ikut berapa? Yang ikut ASEAN ini? Berapa klub, Mas Ulin? Berapa negara? 16. Berapa 16 negara? ya? 16 kayaknya. 16 tahu ya? Berarti 8 besar. 4 grup. 4 grup toh? 4 grup. Berarti nanti Kan benar, kan targetnya kan 8 besar. juara Lolos runner grup, up. lolos grup, terus kemudian di 8 besar gitu. Betul. Jadi targetnya. Jadi kalau targetnya STJ kan bisa menang di knockout 1 kali. Ya. Tapi kalau targetnya PSSI cuma sampai lolos grup aja gitu. Kalau 8 besar berarti. Benar, kalau 16 tim berarti kan juara runner up nanti ada 8 Kan tim. ada Malaysia juga ya dan ini. Dan. Ada Malaysia. Malaysia, Vietnam, Vietnam apakah ada Vietnam? Thailand. Kayaknya Thailand nggak lolos ya. Tamala Myanmar dan. Enggak. Coba dilihat, Cak. Asia Tenggara ada berapa tim? Jangan main game aja, Iya. dicek dulu. Analisis dia. Ini soalnya enggak. Oke, sambil nunggu itu ya. Ini beberapa pemain yang dipanggil nih. Oke. Iya. Memanggil pemain-pemain yang U23 itu Heeh. beberapa nama-nama lama yang akhirnya dipanggil lagi nih, Bang. Iya, coba Masuk si Bagas ya Mas Kulin ya. Iya, Bagas Kava. Kita dari kiper tetap Tapi bagus enggak dia panggil? belum. Yang bagus. Kali aja senior, kali aja. Dari kiper ada Hernando, terus dari Persebaya Hernando, terus Adi Satrio, Erlangga Setio malah itu yang dipanggil. terus PSPS ya. Dava Fasya. Iya, Borneo. Itu kiper juga ya? Kiper. Kiper ya. Terus Hapner, Heeh. si tukang tepuk tangan. Komang, Iya. ya. Komang. Ada Rido, Ferrari, Dewangga, Rio Fahminya Persija, Fajar. Borneo. Temenan sama si Komang ya berarti. Terus di Arhan, Haikal mana? Haikal PSIS. PSIS. Oh Semarang ya? Iya. Oh yang pemuda itu ya? Back. Oh Donitri. Joni Persija. Persija 5 pemain. Donitri yang kemarin U20 itu kapten. Iya. Oh, masuk U23 juga. Keren nih. Terus ada Yaki Ashraf, Sukananda. PSM. Bagas Kava, Ivar Jenner, terus Marcelino Ferdinand, Raihan Hanan. Hanan. Persija. terus Iksan Nul. Jingkrak itu. Ya. Wah, keren itu juga itu. Itu Anda tahu, itu kakaknya dari Muhammad Iqbal. Persebaya. Kakaknya kandung. Dari M Iqbal Persebaya itu, Oh, iya. nomor 6 itu. Iqbal Adina berarti. Iya, itu artinya. Ada Rifki Dwi, terus Arkan Fikri, Iya. Arema. Arema ya. Terus Sroyer yang kemarin, Iya. keren banget tuh Persik Kediri. Terus ada Witan, Hoki Caraka yang masih belum hoki di timnas. Rasananta juga Rafael Struik. Ada berapa klub Bung? Itu ada beberapa pemain-pemain ya yang akan dipanggil TC. Sama Nathan cuman ini satu. Nathan belum ya? Nathan Udah belum. dipanggil. Udah dipanggil. Delapan jadinya. Tapi ini Nanti 28. dikerucut menjadi 23. 2-3 tim ya. Di coret 5. Tapi Sudah ketemu belum? ada Dewangga juga itu. Ini ada sempat ini dan kemarin kan Pak Yoyo itu bilang Dewangga enggak Cari boleh aja ikut di timnas. ini. Oh ya Nathan ada masuk. Iya. Prediksi. Prediksi line up. Coba. Iya. Bang Sat gimana? Hernando. Oke, kiper Hernando. Sek. Cek Bu. Kemudian si Rizky Ridho. Kita Oke. pakai 3 3 back. biasanya. 3 ya. biasanya benar. Kemudian Rizky Ridho, Hapner, si Ferrari. Ferrari Persija. Ya. Pak Pol, ha? Terus nanti di back kiri ada si Nathan. Nathan Acoy. Kemudian di tengah ada si Jerner sama Marcelino. Ha? Kemudian di kanan Fajar mungkin Atau saya. mungkin Bagas. Terus nanti di depan di sayap Trisula. kiri Trisula, di sayap kiri ada si siapa namanya? Rafael Struik. Struik. Kemudian depannya si Ramadan Sananta Oke. atau Hoki gantian. Kemudian kanannya Witan. Witan ya. Agi udah tua ya? Sudah 24. Kita nggak boleh pakai pemain senior kah? Enggak boleh. Nggak Ini boleh. U23, ini bukan Asian Games. Ini bukan Asian Games, Cah. Oh, Bukan iya. Olimpiade Ya. juga. Ini kelompok usia. Berarti benar-benar tidak boleh 1-2 nggak boleh ya? Tapi ketika ini targetnya di semifinal, kita lolos Olimpiade, Cak, ini, Cak. Iya. Ini. Betul. Olimpiade juga nggak FIFA ya bang? Enggak. Iya. Iya. Cuma kan prestisnya itu loh, Cak. Messi aja ikut. Iya. Kalau maskulin gimana prediksi? Kalau saya agak berbeda dengan Bang Satria. Boleh. Kalau kiper tetap Hernando kita. Iya. Kalau back 3 Udah sembuh dia?
Hapner. 90%. Ya. Iya, Hapner. Hah? Terus Rizky Ridho. Oke. Kirinya Komang. Komang. Kalau saya lebih setuju Komang. Ketika U23 ya. Oh iya. Terus di kiri Arhan. Gelandang 2 Marcelino sama Envar emang nggak bisa diganggu gugat kalau itu. Kalau kanan lebih ke Fajar. Kalau saya ya. Fajar Fatur Rahman. Nathan nggak main ya berarti? Ya kalau misal ada Nathan nanti kan Nathan dulu enggak apa-apa, tapi Lebih Fajar ke- dulu enggak masalah. gampang lah ya itu. Gampang lah. Depannya 3. Depan 3 ya emang Witan, Sananta sama Sterwitz. Kayaknya Tapi masih- biasanya kalau feeling saya sih STJ itu Hoki. pasti babak pertama hoki dulu, terus nanti Sananta babak kedua paling. Suruh lari-lari ya. Pasti seperti itu, konsepnya pasti itu Iya, lagi. Suruh narik stamina Iya, musuh ya. stamina musuh. Ini lah. prediksi karena belum tentu yang ikut kita sebutkan juga Iya, lolos. kayak Marcelino juga kan belum tentu. Belum tentu. Diizinkan. KSK Dem kan juga belum belum berangkat emang kok dia ke Dubai ini. Langsung aja diserang aja ke sono. Akunnya biasanya kan gitu kekuatan netizen. Jangan. Apa tadi Bung Oke. Wawan? Klub Yang grup A. Masuk semua ini Bang. Ya wes apa aja. Qatar tuan rumah, Mm-mm. Arab Saudi, Uzbekistan, Jepang, Australia, Korsel, Irak, Vietnam, Thailand, Jordania, Vietnam, Uni Emirat Thailand. Arab, Kuwait, Malaysia, Tajikistan, Cina dan Indonesia. Oh, 16 dan berarti Iya, kan. benar. Tapi dari Asia kan papa. Asia dari Asia Tenggara berarti Malaysia, Vietnam itu Thailand. satu grup di grup D. Loh, satu grup dia? Iya, Vietnam dan Malaysia di satu grup di grup D. Sama siapa aja? Uzbekistan dan juga tim nasional mana nih? Benderanya Palestina toh? Mana? Udah ada Sebentar. Palestina. Kuwait, sorry. Oh, Kuwait. Kuwait. Terus di grup C Thailand, Asia Tenggara sendirian bersama Irak, Arab Saudi dan juga ini tim Turkmenistan. Turkmenistan. Mm-mm. Ya. Tajikistan, sorry. Tajikistan. Tajikistan Mas Yulin. Terus di grup B Jepang, Korsel bersatu, Waduh. UEA dan juga Cina. China. Wah, grup berat itu, Cak. Grup B betul, terus kita juga berat nih, Pak. Ini enggak ada Iya. grup yang ringan sih sebenarnya Mas Yulin. Iya. Lebih enak ke grupnya Malaysia sebenarnya. Iya juga sih. Iya. Grup D sih. Kalau kita di grup itu kan pasti bisa lah. Masalahnya kita masih ketemu tuan rumah mas sama Australia. Iya. Ini kalau sama Ya, kita Jordania berharapnya lah. apa Iya. aja ada apa-apa. saya tuh merasa kalau bahas Qatar tuh inget-inget yang kemarin kita kalah. Oh iya. Tuan rumah kan ini. Iya. Ini yang ngeri Money ngeri changer. aduh, jajan cuci uang ya. Apa mau lagi? Iya. Apa? Qatar kan kita kemarin gara-gara Qatar, ingat nggak? Iya. Apa Qatar lagi? Mau lagi? Anda? Nah, kemarin. Nanti kalau kebagian 271 Kalau ini kita triliun. nggak bisa memprediksi kekuatan ini saya ini. Iya. U23 soalnya. Masa juga ketemunya Korsel sama Jepang yang jadi satu gitu. loh. Iya. Nggak enak emang Vietnam Malaysia sih, cuma ya Vietnam juga kita nggak tahu kayaknya agak-agak ngedon. Kuwait sama U23 itu juara Uzbekistan loh. Pasti. Vietnam juara loh U23. Tahun? Kemarin Iya. AFF. AFF. Iya, AFF U23. Tahun kemarin Vietnam lawan Uzbekistan kan finalnya. Bukan, yang AFF. AFF U23 kan Iya. Indonesia kalah adu penalti. Maksudnya saya ngasih tahu yang 2023 itu yang final. Kan 2022 Pemainnya kan udah ganti. Vietnam sama Pemainnya kan yaitu udah Rai ganti. Nguyen Van. Iya. Wah, istrinya Pak cantik Seng Ho, sekali. bener Pak Seng Ho ya? Pak Heng So. Pak P- Hang Seo. PHS. Iya. Istrinya itu loh cantik sekali. Tetap cantik. Nguyen Van Hai. Tetap cantik Isna Fred. Enggak. Kamu lihat dulu istrinya Nguyen apa? Bang Du. Van Hai itu loh yang enggak main Yang nomor marah-marah 5 itu kan? Nomor 18. Oh, 19. Sama nomor 5 juga cakep tuh. Oke. Kita berharap sih harap ya, Bang. Ya berharap lolos lah. Iya. Mau Lolos. juara apa runner-up terus nanti kita lihat. Kalau masih umur sih kayaknya bisa lah nangan Australia gitu ya. Indonesia juara Riko Gundul. Oh iya, tak sampai 100.000. Enggak lah. Senengan nih. Enggak usah. Yang penting lolos saja nanti. Iya. Lawas masalah nanti semifinal 8 besar dipikiran nanti. Oke, itu AFC ya. Kita berharap semoga pemain-pemain nanti yang dipanggil, kalau udah callingnya sudah bisa di ACC sama tim-timnya. Ini banyak baru tahu Bang, ada beberapa tim yang kena ban ini Mas Gulun juga biasa. 5 tim yang kita tahu ya, Persija yang sudah santer-santernya, Iya. terus ada
Wamena, Persiwa Wamena Liga berapa sih Mas Kulin? Udah nggak ada, Cak. Udah hilang dia. Dia hilang kan terus gimana itu di Iya, taunya kan masih ada gitu. Oh iya. Terus Persikap Kabupaten Bandung, Persiraja Banda Aceh dan juga Sada. Itu ini siapa? Oh, Sada itu. Sada nih, kemarin. United itu. Sada Sumut. Iya, Sada United. Itu punya orang PS aja kalau nggak salah. Enggak. Yang ngamuk-ngamuk itu siapa sih? Enggak itu, Cak. Bukan itu ya? Udah lah. Oke. Pokoknya itu kena ban. Kena ban selama 3 tahun. 3 kali. 3 kali transfer. Cak. Tidak Berarti boleh. 1,5 tahun. Nah, tadi saya baca-baca juga ini bukan karena simik, Bang. Karena Kenapa? laporannya tahun 2015. 15. Dari tahun 2015 ini laporannya. Itu aduh siapa sih saya lupa. Pemain zaman dulu kalau nggak salah tuh. Aduh Kenapa? lupa. Nggak dibayar gitu? Oh iya, ada yang laporan 2 pemain dari Persija yang melaporkan. Itu 2 orang, tapi siapa tadi lupa. Gajinya nggak dibayarkan. Gajinya nggak full katanya seperti itu, terus baru di ACC sampai sekarang. Berarti berapa tahun ya? Ya 8 tahun. 9 lah. 9. Itu kan berarti dari waktu Persiwa masih ada kan? Iya, ada. Berarti Zaman emang udah lama Persiram gitu. masih ada itu. ISL itu zamannya. Raja 4, Raja 4. Persidafon. Ntar cari pemainnya, mungkin Mas Bilin apal nama pemain zaman dulu. Tadi ada baca di komen, lupa. Ya setelah intinya itulah. Oke. Mm-mm. Ini kalau nanti Persija nggak boleh 3 kali transfer nih Mas Bilin dan Mas Yat. Kira-kira pemain yang hengkang, misalnya kayak Rido mau katanya mau ke Persebaya. Ijo Timur, dia pakai pemain apa? Main Nah, akademi. ya. Akademi. U20. Kan akademinya bagus-bagus. Kalau akademi kan bisa. Wah, selama 3 Ya, musim. nanti kan bisa di Ya pemain-pemain bisa di- yang sudah masih ada kan diperpanjang aja berarti kontraknya. Langsung 5 tahun ya. Enak. Iya. Main asingnya itu yang agak repot. Nah, itu agak repot. Juga cukup mengagetkan juga ya, Bang Syat dengan Mas Yulin ya. Apakah dengan ini si Thomas Doll bertahan? Apa dia pindah? Tantangan Gitu. juga nih. Iya makanya. Berat juga. Skuad ini juga belum Belum mana loh. Squad bagus lah. Belum bagus kalau saya Kalau lihat. di Liga 1 Sangat jelek masih sih ya banyak pikirnya. kekurangan tembel-tembelan. Sangat kurang Rico sepersija juga biasanya. ini nanti Jadi kelihatannya pindah ini musim depan. Saya melihat Persija itu banyak pemain masih muda. Sebenarnya bagus. Tapi kalau untuk bersaing di Liga 1 agak susah. Susah sih. Gitu. Jadi pembibitannya cukup lumayan. Lumayan berhasil saya bilang. Karena banyak pemain-pemain muda yang akhirnya sekarang jadi dipanggil ke timnas kan. Hah. Kayak si Rehan Hanan, kemudian Doni, kemudian si apa siapa? Ferrari, terus apa? Yang mana tuh? Itu. Backnya itu yang kecil, Rio Fahmi. Rio Fahmi, kan? 5 orang ya. Iya, jadi ini kan mereka kenapa bisa dipanggil karena kan diberikan kesempatan main sama Thomas Doll gitu loh, di Liga 1. Tapi ya memang hasilnya ya nggak jelek-jelek amat, tapi memang nggak bisa bersaing di papan atas. Itu dia. Gitu. Tapi kalau untuk main di Liga 1 sebenarnya sudah cukup mumpuni. Cuma Tapi kalau mau jadi bersaing, juara susah gitu. Itulah akhirnya kita membahas ke seseorang yang membahas masalah naturalisasi karena liganya aja seperti ini gitu. Iya, betul. Mengandalkan pemain lokal yang ujungnya seperti Persija gitu. Iya. Nggak bagus-bagus banget, tapi yang nggak jelek-jelek amat. Tapi kalau mengandalkan pemain-pemain lokal dengan sistem seperti ini, ketika nanti pemain-pemain lokal seperti ini dimainkan ke timnas, seperti permintaan dari teman Anda, siapa itu? Tahir. Iya. Tahir itu. Saya juga kepengen, Cak. Diadakan benar-benar diadakan pertandingan itu. Yang milih 11 Tahir sama yang timnasnya ST ini. Dia kan nanya, untuk Saya apa? khawatirnya nanti malah tukaran. Iya. Loh, pasti dan pasti kalau adu pukul itu pasti. Lah, iya. Apalagi ketika nanti Tapi kalau ya, yang nggak usah lah kalau kayak gitu. bener-bener yang Nggak pilihannya perlu. M Tahir itu Tapi ya, kalah. Iya, nggak perlu. Nah, iya tetap Nggak kalah. perlu. Nggak penting. Tapi kan dia kan bertanya, ngapain ngadain kompetisi kalau pemainnya nggak dipakai untuk timnas? Justru Loh, siapa dengan bilang? itu mentalnya mental tempe. Ini jawabannya sih. Lu yang bilang siapa? Dia pernyataannya kan. Makanya Rizky Ridho kita itu main liga mana? Liga Aceh. Hernando itu main liga mana? Iya kan? Aneh dia. Witan. Ketika dia bisa bermain pasti dia dipilih ya. Iya. Enggak, maksudnya gini, kalau kita ngomong Tahir dia kan main kan
Biak kan, Iya. Liga 2. PSBS PSBS kan. yang naik. Saya tanya di PSBS itu ada pemain naturalisasi enggak? Ada Beto. Berapa? Beto. Enggak cuma Bari. Beto. Enggak Beto, cuma Bari, Itu backnya. Fabiano, backnya. Octavio, Wah. 4 orang. Kenapa dia enggak protes itu? Mungkin dia amnesia lupa. Enggak dan lupa dan mungkin dan. Iya. Iya, 2 Kenapa dia asing. enggak? Saya tanya, kenapa dia enggak komplain sama Iya. manajemennya? Itu kenapa yang main naturalisasi? Itu main naturalisasi loh. Loh karena dia inti dan Bukan keturunan loh di situ loh. Dia Enggak, inti di situ. Dia kalau ngomong fair gitu Iya. loh. Di klubnya itu ada 4 main naturalisasi. Ini ngomong di klub aja ada 4 tuh. Kalau kita ngomong ke timnas ini yang dipanggil malah sebenarnya bukan naturalisasi. Diaspora. Dia harus paham antara konsep naturalisasi dengan konsep keturunan. Ya. Kan gitu. Dia mikirnya gini. Buat apa kompetisi gitu kan? Lah kompetisi kan buat lo nyari duit, kan dan sebagainya. Terus ada pemain-pemain kayak Kambuaya dan sebagainya ya timnas juga gitu. Iya. Nyatanya kita juga butuh striker lokal Gini loh, gitu kan. dia bilang seperti itu karena dia nggak pernah bisa masuk timnas. Dia pernah dipanggil itu langsung dicoret tahap awal. Pernah. Dia kan pakai kaos pakai kaos timnas Indonesia kan, maksudnya training itu yang dipakai pas podcast kan. Nanda sama Andi juga slow-slow aja ya kan. Iya. Nggak usah seperti itulah gitu loh. Ketika nggak dipanggil ya harus bagaimana Dipanggil caranya? Enggak. ya? Kenapa? Cedera mungkin. Dan- Wong Ronaldo kota aja udah dipanggil ACL itu. Oh ya aja. Dia kan main di Liga Turki 2 kan. Ronaldo. Wah. Kuat ya anaknya Julius kuat ya. Itu loh Mas Tahir ya tolonglah gitu kan daripada bikin statement yang enggak ayolah. Saya Nggak juga penting. itu nggak senengnya sama yang bikin podcast itu juga ya. Siapa? Akmal. Mal dong. Oh cah itu. Lo kan ini kan mancing-mancing dan pertanyaannya ketika dia Tahir bilang seperti itu ada pertanyaan yang dia mengumpat seperti itu gitu loh. Dan kalau nggak ada pertanyaan juga tadi juga bakal kemana-mana kok mesti jawabannya kok. Iya. Ngapain? Si Akmal biasa. Pertanyaannya kan pasti kan Akmal itu ada unsur untuk tendensius ke STI. Iya. Tendensi siapa? aja dong. Nah itulah. Kita nanti Intinya menyerang personal. Padahal STI Bung Tompel tadi udah saya sempat lihat di TikTok sebentar tadi. Udah bikin line up itu udah sesuai apa yang di timnas ini. Nah, Dia pilih Itges ada Tom Haye juga ada, Ratnar juga ada. Berarti kan udah mulai agak waras dikit gitu loh. Cak. siapa? Topel kan? Tompel. Wah, Tapi katanya Cak, pemain titipannya itu ada 3. siapa? Inisialnya RD, terus Rahmat FR, sama RC. 3 orang. Titipan. Pemain yang dia pengen masuk timnas itu. Oh, dia pengen. Iya, pemain ini masuk timnas itu. Oh. Dia kan sering ngobrolin pemain 3 ini. Berarti kan dia tuh nggak ada masalah sama pemain timnasnya. Enggak ada sama ST Masalahnya sih. sama ST. Enggak bisa masukin RD nih lo tadi lo. RD siapa sih? Wes ada pokoknya RD. Kita tahunya Rahmat Darmawan. Itu nggak tahu. RD itu dia pengen sekali masuk ke timnas. Jadi gini loh, mungkin dia itu punya banyak titipan Iya. dari pemain pelatih lokal. Mungkin pikirnya Terutama gini. FH dan Kenapa kau harus Alah ya Allah. si STY kan gitu? Kalau saya jadi pelatih dengan komposisi pemain seperti ini, prestasinya mungkin bisa lebih baik dari STY. Gitu. Pikirnya mungkin seperti itu. Padahal nggak semudah itu, nggak semudah yang kita bayangkan. Dan dia pernah ngomong bahwa STY itu formasinya strateginya seperti itu aja. Parkir bis, kemudian mengandalkan counter attack dan lain sebagainya. Kita kan harus melihat yang namanya tim itu kan harus bisa beradaptasi lawannya siapa, strateginya seperti apa. Iya. Enggak setiap lawan pemain yang mungkin punya kualitas di atas kita harus ikut menyerang. Waduh, kita harus bermain terbuka, ya hancur lah. Lawan Kan Australia gitu. tuh. Kan kita harus berpikir bahwa kita lawan tim yang punya kualitas bagus di atas Indonesia, mestinya kita memang harus bertahan dengan sesekali mengandalkan counter attack. Itu kan realistis. Tapi ketika kita melawan tim yang levelnya sama atau di bawah, tetap pasti kita akan menguasai permainan. Kan seperti itu. Ketika kita Dimanapun lawan Brunei, dimanapun sepak bola, konsepnya pasti akan seperti itu. Nggak mungkin dia akan pakai
strategi yang sama melawan siapapun timnya. Kan gitu. Kecuali kita MCT dan. Ya, MCT kan memang dia sudah di atas lawannya di Iya, bawah semua. makanya itu kan nggak ada formasi bertahan kan MCT. Lah, Kita kan kurang CF. Mungkin Iya. si Tompel tuh pengen masukin sini nih. Cuma Pue Pendi. Dia udah pengen dia tuh. enggak mungkin Beto dia. Enggak, Muhammad tuh Bari malah. Pemainnya PSBSBI itu loh gede dur itu. Lordnya Persik sudah diputus kontrak ya? Oh, masa? Iya, tadi terima kasih. Siapa? Arthur. Loh, dia kan yang punya. Loh, tadi kok. Kita Ya, cek. sudah resmi bang. Benar ya? Mana diberhentikan. Kaget kan? Saya juga kaget. Ada apa ini? Lu udah menawa tak main. Loh, kan dia yang punya klub. Maksudnya gak main cuman gak main. Ada nanam saham loh itu ayahnya. Iya. Di Kediri. Ya, tapi dia udah gak list Gak pemain. aktif, ngono lho. Oh iya. Nah gimana? Fokus jadi pemilik mungkin dia. Gitu. Lagian Bersama Gading Martin. kalau kata Bung Hadi Gunawan nih Bang, dia bilang itu kalau pemain lokal setara dengan pemain keturunan di Eropa, harusnya pemain-pemain lokal ini udah rebutan, dibuat klub-klub Eropa loh. Iya kan? Makanya. Ini Bung Hadi tuh yang ngomong. Iya. Ini kalau logikanya main kan, oh ya juga ya. Iya. Makanya. Ya minimal. Katanya 11-12 loh, Cak. Iya, Cuma minimal. beda main di luar negeri sama di Lah Indonesia. kalau dia itu kualitasnya udah sama pemain yang ada di luar, ya mestinya di kontrak sama klub luar gitu loh. Iya kan? Ya. Kan seperti itu. Nggak mikir seperti itu. Ini Dimas Derajat ini yang Ya mau kan ke contohnya Malaysia. Arhan kan. Kualitasnya dia udah bagus. Kan mainnya di luar. Iya. Marcelino. Kualitasnya bagus. Dilirik sama klub luar. Lah kalau si siapa Tahir itu kualitasnya bagus, mungkin dilirik sama klub Jepang. Timor Minimal. Leste dan Oh, Timor Leste. kemungkinan bisa. Myanmar mungkin. Ya, Atau kemungkinan Kamboja. bisa, ya, yang liga-liga seperti itulah. Kayak yang Natal Siringu itu loh. Itu kan main di Liga Timor Leste kan. Dili FC. Sama Emra Berarti kualitas itu loh Rafli Nur Salim kan. berarti Oh, iya. kualitasnya dia di bawah Gali dong. Iya. Wong Gali aja main di Liga 1. Iya betul. Bisanya main ya itu. Dia terusnya malu sama Lastari. Iya. Oh, iya. Astor. Dia berkali-kali membawa klub naik ke Liga 1. Liga 1. Terus, tapi nggak banyak keluar-keluar gitu. Tetap dia main di Liga 2. Iya, tapi ya keluar mungkin loh Bang, maksudnya nggak keluar yang mempermasalahkan naturalisasi dan sebagainya. Iya. Saya main, siapa tahu nanti si Rival Astori main diajak main SD. Mestinya gini lah, dia itu sebagai pemain nggak perlu mempertanyakan kebijakan dari PSSI betul. ataupun kebijakan dari pelatih. Blunder sih ini. Iya. Ini gara-gara Yang namanya pelatih kan punya hak prerogatif untuk menentukan siapa pemainnya. Sesuai dengan strategi dan taktiknya pelatih kan. Gitu loh. Ya, iya lucu-lucunya pemain Indonesia gitu kan. Sampai Ya ketika harus seperti ini gitu. pohon semakin ke atas ya banyak lah yang melempar-lempar. Tapi akhir-akhir ini pada lucu-lucu, Cak. Iya. Ini kita ngomong Memper- ganti tema. Iya. Jersey. Ya. Ini yang rame kemarin di Viral di X itu kan sampai ada tagar itu Iya. boykot Erspo. Sempet saya mau bahas kemarin kata Bang Hayat nggak usah, jangan dulu. Ini kita nggak ketinggalan. Sebenarnya kita pengen bahas kemarin ya. Cuma karena ini sudah ramai dan kita pengen mengungkapkan. Tapi udah mulai clear ini. ya. Tapi karena aku udah bilang juga ini Esgo bukan Erigo, tapi punyanya Erick Thohir. katanya, Ada juga yang plesetannya. bilang seperti itu. Eric Sport. Enggak itu Erigo ya. Kasusnya si Ernanda. Yang Putra. punya Desainer. Makna. Nah, Itu nggak mau dikritik katanya Bang. sebenarnya gini, kalau saya melihat kasus Erspo ini kan sebenarnya dari kita itu nggak ada masalah ya. Mau timnas itu pakai apparel Mills, Erspo atau Spek atau mungkin yang luar kayak dulu Nike atau Adidas, itu sebenarnya bagi kita nggak ada masalah. Betul. Dan kalau memang dijual pasti kita akan beli sebagai fans kan. Betul. Karena itu bukti kecintaan kita ke timnas Indonesia. Tapi yang menjadi masalah itu kan satu, yang didesain itu yang dikritik itu desainnya kan. Kenapa desainnya kok sederhana sekali? Betul. Dan hampir persis sama dengan desainnya dari timnas Singapura itu. Dan Vietnam. Iya kan, yang apparelnya Nike. Kan sebenarnya kan kritikannya itu. Hal-hal itu sebenarnya tidak menghilangkan niat kita untuk membeli. Betul. Kita cuma mengkritik aja kenapa jersinya seperti itu. Harusnya kan dia menjawab, oke, masukan itu kita terima, nanti akan kita evaluasi
ke Depannya. desain ke depannya kan seperti itu. Kalau sudah seperti itu kan mesti kita pasti akan bisa menerima sih, Cak. Betul, Oke, betul. kan gitu. Tapi ini enggak. Dia malah ngumpat. menantang, membalas, bahkan Di X lagi. juga menyerang kan, menyerang personal salah Hmm. satu pandit kan, yang mungkin itu membuat publik juga marah dan akhirnya juga pandit itu marah sampai kasus ini berpanjang lebar dan besar. ada tagar yang sempat viral itu kan jadi trending boykot Erspo. Ini kan sebenarnya merugikan dari Erspo dan Iya. seperti ternyata setelah kita ketahui bahwa Hernanda itu kan ternyata cuma desainer Iya. ini apa namanya Kerjasama gitu ya. kerjasama dia, sama si Erspo. bukan orang Bukan dari Erspo-nya, Erspo-nya. Nah. bukan. Jadi Erspo gandeng makna untuk ngedesain jersey timnas di Erspo yang pertama ini gitu. Akhirnya kan dia diputus itu kontraknya. Dengar-dengar katanya itu memang si Hernanda ini tuh tidak ngajak kayak legenda sepak bola atau mungkin ya sesuai permintaan netizen lah. Karena kan kalau dilihat kan lu mau desain minimal ngajakin orang-orang yang ada lah di dalam dunia sepak bola, entah pengamat sepak bola atau mungkin pandit atau mungkin legenda sepak bola Indonesia, diajak rembukan lah gitu. Mungkin ketika ada rembukan seperti itu kan dia agak kuat tuh loh Bang. Ini kan sudah persetujuan dengan orang rame, apalagi dengan PSSI juga gitu kan. Dia kan enggak. Iya, tapi kalau kita ngomong ke Erspo ini sebenarnya sebelum ini di launching itu strategi marketingnya udah cukup bagus. Gimik-gimik yang dilakukan oleh Erspo-nya ini cukup ini, cukup membuat publik bertanya-tanya gitu loh, Cak. Akhirnya Ini ekspektasi terlalu tinggi loh Bang. makanya itu ini seperti apa nanti jersinya kan? Tapi setelah di launching loh ternyata kok seperti ini aja. Gimiknya terlalu mencengangkan daripada Sebelum hasil peluncuran akhirnya. Hamin 2 juga rame itu. Iya. Ya, sudah aja. Bocoran Ada ya. bocor lah. Yakob kan Jadi fotonya itu. sebenarnya gini, kalau Pakai kita ngomong salis. ke jersey, apa-apa jersey ini kan usernya itu kan bukan fans ya, Iya, bukan supporter. Ada tapi pemain. tahapnya sih Bang ya. Tapi pemain kan, itu kan ke seragam tempurnya pemain. Itu. Sebenarnya kan Betul. yang harus ditanya itu pemain, gimana apa namanya, kualitasnya. gimana pakai ini enak apa enggak, kan gitu. Nyerep enggak? Iya nyerep enggak, Enteng enggak? enggak. Kemudian dari sisi pergerakan gimana? Kalau kita ngomong ke pemain kaitannya dengan Erspo ini sebenarnya apa namanya positif, Cak. Yang disampaikan oleh para pemain. Oh jersinya ini enak karena bahannya memang bagus. Nyerap keringet dia, enggak berat. Terus cepet kering Bang. Cepat kering ya. Iya. Kemudian dari sisi desain itu memang nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil dan nggak terlalu besar. Oh, untuk badan ya? Untuk badan mereka, sehingga enak gitu buat main. Tapi kalau kita ngomong ke desain, nah ini memang subjektif, Iya. ya kan? Ya selera. Selera. Kalau kita sebagai fan pasti ngomongnya ke desain, karena kita kan pakainya nggak buat main. Iya, buat Kita kan nonton. buat nonton, buat Jalan-jalan. jalan-jalan. Kan Tapi gitu. kalau jersey latihannya kan diprotes kan kemarin. Ya, Enggak nyerap keringat betul. yang jersey latihannya. Oh sama STY. Iya sama STY terus diganti kan otomatis. Juga logonya juga Iya. luntur katanya. Oh itu dibikin story ya Jayun. Iya, Ya, Ji. Patek- Luntur Patek. logonya Garuda. Ya namanya. Tapi gimana ya kalau kita sebagai pecinta sepak bola, lihat sepak bola, lihat jersey seperti itu kayaknya emang kita protes boleh lah Bang. Gitu loh. Boleh. Ini kan Ya, buat apa-apa. timnas gitu loh. Iya. Ini Ya, buat timnas boleh. loh. Kebaikan bersama kok. Boleh, nggak ada yang ngelarang protes, Iya. cuma kan harusnya ditanggapi dengan baik gitu loh. Protesnya nggak Diterima lah, diterima. gitu. Sampai harus nyerang personal. Saya nggak tahu si ini siapa, taunya saya si Justin Timberlake. sama Justin Oh, Bieber. wow. Anjing. Ting ding. Iya. Itu. Ada. Itu terlalu Dia nggak personal ngerti sih. domba-domba coach itu banyak. Wah. Iya. Di sini Apalagi banyak sekarang sekarang dia pro timnas. Iya, sudah pasti dia Setuju dengan STY. yang Paling mendukung STY itu. itu. Kita kan juga kaget kan. Dulu kan dia nggak terlalu nonton dia kan. Ternyata timnas sejati dia setelah awar sama Panji sama si Hanif. Dan dia kan bilang, Gampangnya. Jadi cuma setelah, mau nonton eranya timnas STY kan. setelah Ya. dia setelah lihat timnas sekarang seperti ini, baru dia memang seneng sama Iya. Dan pengen nonton timnas. terus kan. Tuh. Apalagi ada pemain dari Utrecht ya. Klubnya si Pak Andia. Iya. Siapa sih Utrecht tuh? Ivar ya? Trek Ivar Jerno. Ivar ya? Itu dia. Kalau kalian berdua nih, apa yang membuat nggak banget nih jersinya gitu? Apanya Bang? Desainnya Desainnya? terlalu sederhana. Sederhana. Mas Yulin? Sama sih, agak
terlalu polos gitu loh, Cak. Kalau Mills kan ada motifnya dikit lah, gitu ya. variasi. Tapi kan sebenarnya gini, dia itu kan mengambil konsep jersey Itu ya lawas pas gitu loh. mengalahkan Jepang 81. tahun 81 2-0. Lu jersey Retro, Cak. oh. Temanya tuh retro gitu loh. Tapi kan memang harusnya kan dikuatin dulu itu tema retronya. Perkembangan zaman tuh kayak bagus-bagus ya Bang. Maksudnya sampai sekarang malah saya suka yang retro-retro. Cuma ini retronya terlalu retro banget. Iya. Saya sempat main searching. Sebenarnya gini kok, ini kan cuma permainan mata kita sih. Kita melihat jersey itu di awal mungkin nggak enak kan gitu karena terlalu sederhana. Sebenarnya kalau kita sudah melihat lama, kemudian kita pakai, lama-lama juga terbiasa sebenarnya. Yang menjadi permasalahan kan sebenarnya kan tadi itu ketika dikritik malah menjadi bumerang buat mereka, sehingga mereka juga melakukan counter kritik gitu loh, sehingga seolah-olah pihak Erspo itu anti kritik terhadap fans ataupun supporter. Itu yang menjadi permasalahan di situ. Kalau dari pihak Erspo bisa menerima kritikan, sebenarnya nggak ada permasalahan yang berkelanjutan seperti ini gitu loh. Yang jadi biangnya itu kan Ernanda Putra gitu. Ini jersey timnas Indonesia yang 86 nih retro. Ini sederhana Bang, tapi ganteng. Maksudnya ada tambah-tambahan itu putih-putihnya. Iya, kerah itu kan. Itu Adidas ya. 86 Adidas. Terus kalau saya sih paling seneng yang ini sih. Walaupun kayak Madura United. Ini nih. Wah, enggak. Ini 99. Enggak setuju kalau aku yang pakai ini. Ini yang golin salto loh. Iya, Dodo itu Cahyo Putra. Loh. Iya. Ini teman-teman Bar ya, saya nonton di Google ini bagus banget. Ini nih saya suka. Masuk. Pernah Madura terus larang. Enggak, maksudnya biasanya bagus itu yang zaman dulu. Terus yang sangat melekat sampai sekarang tuh ini. Sudah dong, 99 sudah lahir dong. Ini ingat? Oh iya. Zaman Ini itu 2007 itu. Boy itu. Itu Piala Asia itu. Betul. LA Boy, Bambang. Boas, Bambang Firman. Betul. Ini 2007 2008. Egi itu juga. Terus yang keren banget ya 2004. Ini ya emang kalau zaman sekarang kita lihat ini kayak jersey pemain volley sih memang. Wih, Ini 2004, ini keren nih. kayak jersey basket. Iya, Saya lihat kalau zaman malah. sekarang kita kayak Tapi ini Boas ini, ikonnya ini Betul. Boas. Kalau ini Ilham. pakai baju ini. Oh Jaya iya. Kusuma. Ilham Jaya Kusuma Nah. sama Kurniawan Dwi Itu Yulianto. Piala Asia juga Kalau itu. kita melawan Brunei Filipina 9-0, 7-0, Iya. 8-0. Itu awal kemunculan Boas. Ya, betul sekali nomor Timnas. 7. Ini keren banget nih teman-teman. 2004 Hmm. 750.000. Wah. 2004 saya masih 8 tahun itu. Cak. Ilham Jaya Kusuma. Belum. Kalau jersey timnas kalian yang paling seneng banget? Saya senang semua ya. Suka semua? Ya. Tapi saya lebih yang teringat-ingat itu pas Nah. zaman Christian Gonzalez. AFF yang kita kalah 2010. 2010. 2010. Iwan Badim? Iya. Nike. Itu yang paling gak inget-inget jersey timnasnya. Nike kan masih Nike. Oh, masih naik. Saya kan era 20 ini, Cak. Maksudnya kan Iya. kalau belum 99 kan belum lahir, Cak. Apa baru umur 3 tahun kan belum tahu sepak bola. Oh, yang ada hijau-hijaunya dikit ini Iya. ya. Ini ya, sorry. Iya. 23 itu Zaman sama dulu, Hamzah. zaman sebelum 2004 ke bawah, tahun 90. Tahun 90-an. Siapa itu? Itu jersey itu bagi timnas bagi fans itu nggak begitu penting. Iya. Dulu. Ya, Dulu. nggak begitu penting. Nggak kayak sekarang ini. Sekarang ini jersey aja udah diperdebatkan kan. Dulu tahun-tahun 2015 ke bawah, ketika kita pakai jersey jalan-jalan itu kayak Ucup Sanusi, Bang. Iya. Bajuri, tahu kan? Bajuri, bener. Terus sekarang tuh udah kayak tren gara-gara si Irvin Australia. Oh iya. Itu kan kalau jalan-jalan pakai celana kargo terus Iya. Wah, itu Wah, saya itu mencontoh stylish dia. sekali itu. Sangat stylish sekali. Irvin itu. Maksud lu yang begini gimana sih? Irfan Badim. Aku tahunya juga-juga gini, Bung. Bung Badim juga-juga begini. Nah, sudahlah. Saya selalu bingung kalau sama Bung Wan. 2010. Saya juga gak maksud. Bang Head semuanya suka ya? Saya suka semuanya. Ya, yang tadi. Lebih ke itu loh, Dan. 99. Maksudnya satu itu loh. Yang satu dah. Satu. Mills mungkin. Mills saya. Mills ya. Nah, Mills yang ini, yang kemarin itu, saya senang. Yang baru yang ya. Piala Asia, yang ada kerahnya itu. Ah. Nah, itu bagus. Itu putih Kemarin ya, saya pakai itu kok kelihatan ganteng ya. Ya, itu dia. Sekarang Sekarang kok tuh spek bagus ya? enggak. Oh ya, futsal. Jersey futsalnya yang putih saya senang. Betul. Sekarang kita enggak apa-apa jersey doang. Kemarin saya Jersey pakai kan itu biasanya kelihatan jersey. keren itu. Iya. Iya.
kita pakai jersey timnas tuh kayak sekarang kayak lebih menambah ketampanan gitu ya. Dulu kan kayak malu gitu, sekarang kayak keren gitu. Bagus jersey yang ada Partai Muda. Oh iya benar. Mana? Ada di luar. Itu dipakai deh sini. Sini. Awas nih Bung. Nah ini Bung. Apa? Sudah. Oke. Jangan dikagak. Oke, Mills tadi 2010, saya yang 99, tapi belum mahal-mahal bang. Iyalah Jualan kalau retro retro mahal, apalagi kalau yang ori. Nah itu dia 250 ya. Ini aja 1.200.000 lebih. Iya. Semoga nanti kata si ini terakhir penutupan Justo katanya si Justin katanya harganya. Jadi gini. di bawah, Iya, Bang. kalau yang jersey futsal Kayak itu gini, 400 kok. Iya, jadi kalau Lebih murah. ngomong gini loh, kalau jersinya Erspo itu, kalau ngomong ke kualitas kainnya bagus dia, Iya. bagus kok. Kan ada tahapnya Kita bang. lihat langsung juga. Iya, ada benar. versinya kan? Elegan gitu. Iya, Per kan issue, ada yang kayak- per issue sekian, kemudian yang untuk fans sekian, ah. kemudian ada juga yang stat supporter version Iya. yang 199 itu. 99, Nah. 200. Gitu. Itu mungkin ya sumu itu mungkin. Tapi kalau kita pakai yang player issue mungkin ya enak. Oh enak. Karena Agak tambah Ganteng. Ini Saya pakai Mills yang kemarin ya, yang 800 juga bagus. tapi nek meme hati-hati ya. Iya. Di sawah tuh nangis. 800.000 sejuta. Saya dari Raya itu sarung BAS atasnya jersey. Wah. Kreatif ya. Mas Timnas ya. Oke, itu dia kita membahas banyak sekali dan juga satu lagi Ten Hag tadi bikin statement katanya international break membuat permainan MU menjadi narik nol lagi, korak-karik lagi. Apakah Anda setuju? Tidak. ya setuju lah. Setuju. Setuju, bahasa setuju karena ternyata kalau pemain habis main di Inggris itu main MU korak-karik. Dan memang kejadian kemarin. Iya. Kita aja kita Bagusnya pamitan. Onana untungnya. Untungnya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan sampai habis video Bisbol edisi kali ini. Yang belum like, comment, share, subscribe, langsung aja di like, comment, share, subscribe akun channel YouTube Pamplona Bar dan juga ditonton video-video yang lain biar tambah viewersnya dan juga dihidupin Loncengnya. nah, biar Tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari kita. dan juga di follow media sosial kita di Bang. Di Instagram dan TikTok @panpelnobar. Oke, dan sebelum pamit kita mengucapkan ini lebaran keberapa? Saya lupa tadi Hijriah keberapa? 14. 445. Kita besok masih anu lah. Oh masih ya? Oke. Masih Jadi, podcast. Selamat menikmati hari-hari terakhir Oke. puasa ya. Puasa. Semoga Mudik, yang mau mendapat- mudik. nah, yang mudik hati-hati. Yang mau nikah juga hati-hati. Betul Iya. juga. Semoga juga mendapatkan malam Lailatul Qadar. Iya. Amin. Oke, Caniko pamit. Bangsa juga pamit. Mas Ulin juga pamit. Bro juga pamit. Selamat sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Salam fans. Layar kaca. Bye-bye.